Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hadafi dari Informatika semester 4 Universitas PGRI Semarang. Di sini saya sebagai pengkompilasi video dari kelompok 7. Nama saya Dimas Wardiansyah Danwaji, NPM 186700033. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamadi Rudianto dari program studi Informatika semester 4 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya sebagai ketua mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 7, yang akan mempresentasikan tentang desain dan notasi dialog. Di sini kami beranggotan 4 orang, yaitu saya sendiri, Jamadi Rudianto, yang kedua Muhammad Siddiq Hadafi, yang ketiga Dimas Fardiansah, dan yang keempat Anang Fandian. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi dialog, dialog pada IMK dan komputer, dan karakteristik dialog. Yang pertama, dialog. Definisi dialog dalam arti umum yaitu percakapan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan dialog dalam konteks perancangan user interface yaitu struktur dari percakapan antar user dan komputer. Yang kedua, pada IMK dan komputer, bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, leksikal merupakan tingkat yang paling rendah, yaitu bentuk ikon pada layar tombol yang ditekan. Yang kedua, sintaksis, yaitu urutan dan struktur dari input dan output. Dan yang terakhir, ketiga, semantik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan dunia eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, karakteristik dialog user system komputer. 1. Partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan yang jelas. Kedua, beberapa dialog telah ditetapkan di sebelumnya. Yang ketiga, beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir, keempat, umumnya dialog berikutnya bergantung pada respon partisipan. Dalam desain dialog harus diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Rangkaian dialog mempresentasikan struktur tugas. 2. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Rangkaian dialog diurutkan sesuai struktur tugas. Ada 5 metode yang digunakan untuk notasi dramatik, yaitu 1. State Transmission Network, 2. Hierarchical State Transmission Network, 3. Herald State Cut, 4. Flow Cut, 5. JSD Diagram. Notasi tekstual. Di dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan, yaitu 1. Tata bahasa atau grammar, 2. Aturan produksi, 3. CSV dan proses aljabar. Saya akan melanjutkan slide ke-7. Semantik dialog. Biasanya struktur dialog bersifat sintaksis. Dialog semantik memberi tambahan catatan dialog formal mengenai suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Ada 3 aspek dalam dialog aplikasi dan user. 1. Spesifikasi notasi semantik untuk special purpose. 2. Berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan beberapa coding dalam notasi dialog. 3. Berhubungan dengan spesifikasi notasi formal. Desain dan analisis dialog. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. 1. Berfokus pada aksi user, apakah terspesifikasi dengan baik. 2. Memperhatikan kondisi dialog. 3. Isu presentasi dan leksikal, bagaimana tampilan dan fungsi tombol. Dalam desain dialog harus diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Rangkaian dialog mempresentasikan struktur tugas. 2. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan user support, misalnya help system, tutorial subsystem. 3. Rangkaian dialog diurutkan sesuai struktur tugas. Kesimpulan,
Dialog dalam arti umum yaitu percakapan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan dialog dalam konteks perancangan user interface yaitu struktur dari percakapan antara user dan kelompok.